Hai. Pada hari ini kakak akan menjelaskan tentang getaran harmonik sederhana. Apa sih yang dimaksud dengan getaran harmonik sederhana? Getaran harmonik sederhana adalah gerakan bolak-balik melalui titik seimbang. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas getaran harmonik sederhana pada pegas dan bandul. Nah, yuk ikutin terus videonya. Yang pertama, kita belajar pada getaran pegas. Di sini pada posisi B adalah ada sebuah pegas diberikan massa tertentu. Nah, panjang dari pegas ini mula-mula adalah X0. Kemudian massa tertentu atau beban tersebut ditarik ke bawah dengan gaya tertentu hingga sampai pada ke titik C. Nah, ini panjang pegasnya berubah menjadi lebih panjang dan kita misalkan dengan X. Maka kita memiliki perbedaan panjang antara mula-mula dan pegas yang sudah ditarik, yaitu sebesar delta X. Kemudian, besaran apa aja yang ada pada getaran pegas? Yang pertama adalah gaya, yaitu satuannya Newton. Yang kedua adalah delta X, yaitu pertambahan panjang dengan satuan meter. Selanjutnya adalah konstanta pegas, yaitu satuannya Newton per meter. Rumus yang kita gunakan untuk gaya yang dipakai yang berhubungan dengan pertambahan panjang adalah F sama dengan K dikali delta X. Nah, F ini adalah gaya ke bawah, bisa juga kakak ganti dengan berat, yaitu M dikali G sama dengan K dikali delta X. Nah, kemudian kita juga belajar bagaimana cara mencari periode dan frekuensi dari pegas bila yang diketahui adalah massa dan konstanta pegasnya. Yang pertama adalah kita mencari periode. Rumusnya T sama dengan 2pi dikali akar M dibagi K. Nah, kemudian frekuensi rumusnya adalah 1/2pi dikali akar K dibagi M. Selanjutnya kita belajar pada bandul ya. Bila dibandul, maka kita memiliki panjang tali. Panjang tali ini kita misalkan dengan L ya. L sama dengan panjang tali satuannya meter. Kemudian memiliki juga konstanta gravitasi dengan satuan Newton per meter. Bagaimana dengan rumus periode dan frekuensi dari getaran bandul bila yang diketahui adalah panjang talinya? Rumus periodenya adalah T sama dengan 2pi dikali akar L dibagi G. Sedangkan rumus frekuensinya adalah F sama dengan 1/2pi dikali akar G dibagi L. Nah, tentunya kalian sudah mulai paham bukan bagaimana cara mencari periode dan frekuensi pada pegas dan bandul bila yang diketahui adalah massa, konstanta pegas, atau panjang tali bandul. Selanjutnya, mari kita belajar tentang contoh-contoh soalnya. Yang pertama, suatu pegas mempunyai konstanta 200 Newton per meter. Bagian bawah pegas terdapat beban bermassa 500 gram. Tentukan pertambahan panjang dari pegas. Yang diketahui dulu ya, kita tulis. Yang diketahui adalah konstantanya. Di sini disebutkan konstantanya adalah 200 Newton per meter. Selanjutnya yang diketahui adalah bebannya. Bebannya bermassa 500 gram. Nah, untuk satuan gram ini belum satuan SI, maka kita rubah ke SI. SI-nya adalah kilogram. Sehingga 500 kita bagi dengan angka 1000. Hasilnya adalah 0,5 kilogram. Yang ditanyakan adalah pertambahan panjangnya atau delta X. Caranya adalah seperti ini. Kita tentu masih ingat ya rumusnya F sama dengan K dikali delta X, di mana F bisa kita ganti dengan rumus M dikali G, sama dengan K dikali delta X. M-nya kita sudah tahu, yang dimasukkan adalah yang satuan SI, yang 0,5 kg. Nah, 0,5 dikali 10, G-nya kita
Asumsikan 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 200 dikali delta X. Nah, kemudian kita tinggal hitung yang di bagian kiri. 0,5 dikali 10 sama dengan 50. 50 sama dengan 200 dikali delta X. Kemudian kita pindah 200 ke sebelah kiri menjadi dibagi 50 dibagi 200 sama dengan delta X. Maka pertambahan panjangnya adalah 0,25 meter. Nah, kalian sudah paham bukan bagaimana cara mencari pertambahan panjang? Selanjutnya, ayo kita belajar lagi untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, pada suatu pegas sebelum diberi beban memiliki panjang 200 cm. Selanjutnya pegas diberi beban dan panjangnya menjadi 215 cm. Artinya ini bertambah panjang dari 200 menjadi 215 cm. Bila pegas mempunyai konstanta sebesar 100 Newton per meter, tentukan gaya yang diberikan oleh pegas. Nah, yang diketahui adalah panjang mula-mulanya, panjang dari pegas, yaitu 200 cm. Kemudian panjang akhirnya adalah 215 cm. Dan konstantanya adalah 100 Newton per meter. Dari sini kita bisa mengetahui perubahan panjangnya, karena yang ditanyakan adalah gayanya ya. Jadi kita perlu cari dulu perubahan panjangnya. Delta X sama dengan panjang akhir dikurangi panjang awal. Hasilnya adalah 15 cm. Ingat bahwa cm itu belum satuan SI, maka kita ubah dulu menjadi meter. Kita bagi dengan angka 1000, maka hasilnya adalah 0,15 meter. Selanjutnya kita pakai rumus F sama dengan K dikali delta X. K-nya kita sudah tahu di dalam soal ya, 100 Newton per meter. Kita tinggal masukkan di sini ya. Kemudian delta X-nya kalian sudah hitung. Untuk satuan SI-nya adalah 0,15. Kita masukkan juga di sini. Hasilnya adalah 100 dikali 0,15 sama dengan 15 Newton. Inilah cara mencari gaya pegas atau gaya yang dibebankan kepada pegas. Kemudian yang ketiga, kita belajar suatu pegas mempunyai konstanta 100 Newton per meter. Bagian bawah pegas terdapat beban bermassa 4000 gram. Tentukan periode dan frekuensi pegas. Yang diketahui adalah konstantanya yaitu 100 Newton per meter dan bebannya adalah 4000 gram. Kita ubah dulu ke kilogram sama dengan 4 kilogram dan yang ditanyakan adalah periode dan frekuensinya. Maka kita menggunakan rumus seperti ini. Periode adalah, karena yang diketahui massa ya, massa dan konstanta sama dengan 2pi dikali akar M dibagi K. Sama dengan 2pi dikali akar M-nya kita masukkan. Yang sudah SI satuannya adalah 4 kg. Kemudian K-nya adalah 100. Kita masukkan di sini ya. Kita gantikannya dengan 100. Nah, 4 dan 100 perlu kalian perhatikan bahwa 4 dan 100 ini adalah sama-sama angka kuadrat. Sehingga 4 ini bisa diakar terlebih dahulu. Hasilnya adalah 2. Kemudian 100 juga diakar, hasilnya 10. Kemudian kita bisa coret. Ya, hasilnya adalah 2pi dibagi 5 sekon. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari F? F adalah 1 per 2pi dikali akar K dibagi M. Sama dengan 1 per 2pi dikali akar 100 dibagi 4. Sama juga, 100-nya kita akar terlebih dahulu ya. Hasilnya 10, kemudian 4-nya kita akar juga. Hasilnya adalah 2. Nah, baru kita bisa coret, maka frekuensinya adalah 5 per 2pi Hz. Oke, kita sudah tahu cara mencari periode dan frekuensi dari pegas. Yuk, kita belajar yang selanjutnya, yang keempat, yaitu tentang bandul ya. Kalau tadi tentang pegas, kita sekarang tentang bandul. Suatu bandul memiliki panjang tali 156,8 cm. Tentukan periode dan frekuensi bandul. Diketahui bila kecepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Caranya seperti apa? Ya, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah
156,8 cm, kita ubah ke meter ya, kita bagi dengan angka 100, hasilnya adalah 1,568 meter. Selanjutnya, gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah periode dan frekuensinya. Kemudian, cara mencari periode adalah 2pi dikali akar L dibagi G. Sama dengan 2pi dikali akar 1,568 yang sudah SI ya, yang satuan meter kita masukkan, dibagi 9,8. Nah, di sini ini bukan angka kuadrat, maka cara yang mudah adalah kalian bagi terlebih dahulu 1,568 dibagi dengan 9,8. Hasilnya adalah 0,16. Nah, ini baru bisa diakar ya. Akar dari 0,16 adalah 0,4. Maka 2pi dikali 0,4 sama dengan 0,8 pi sekon. Selanjutnya, untuk frekuensinya adalah 1 per 2pi dikali akar G dibagi L, sama dengan 1 per 2pi dikali akar 9,8 dibagi 1,568. Sama yang di dalam akar kita bagi terlebih dahulu, hasilnya adalah 6,25. Ya, maka akar dari 6,25 ini adalah 2,5. F sama dengan 2,5 dibagi 2 pi Hertz. Oke. Nah, pi ini boleh kalian tetap sebagai pi atau boleh kalian ganti dengan angka 3,14. Jadi nanti hasilnya dikalikan dengan 3,14. Kemudian nomor 5, kita mencari perbandingannya ya. Dua pegas memiliki konstanta pegas sama dan massa pegas kedua adalah 9 kali massa pegas pertama. Tentukan perbandingan antara frekuensi pegas pertama dan frekuensi pegas yang kedua. Yang diketahui adalah K yang pertama dan K yang kedua ini sama. Maka kakak misalkan sebagai K, gitu ya. Karena ini sama semua nilainya. Kemudian, massa kedua sama dengan 9 kali massa pertama. Yang ditanyakan adalah perbandingan dari frekuensi. Tentu kita tahu bahwa rumus dari frekuensi pegas adalah 1 per 2pi dikali akar K per M1 gitu ya, karena ini yang pertama, dibanding 1 per 2pi dikali akar K per M2. Nah, coba kalian lihat, ada yang sama, 2pi dan 2pi, K dan K. M1 ini berbeda dengan M2 ya. Nah, ayo kita ubah dulu supaya menjadi sama, yaitu seperti berikut. 1 per 2pi dikali akar K per M1 dibanding 1 per 2pi dikali akar K per M2-nya kakak ubah menjadi 9M1. Di sini 9M1. Baru kita bisa coret yang sama antara kiri dan kanan. Ya, maka menghasilkan akar 1 dibanding akar 1 per 9. Nah, akar 1 adalah 1. Kemudian akar 1 per 9 adalah 1 per 3. Nah, di sini kan beda ya penyebutnya. Maka kita samakan penyebutnya. 1 per 1 sama dengan 3 per 3. Baru kita bisa coret bagian bawahnya, maka perbandingannya adalah 3 dibanding 1. Nah, ini adalah cara mencari perbandingan frekuensi dari pegas. Selanjutnya kita belajar tentang bandul. Bagaimana cara mencari perbandingan periode bandul. Dua bandul memiliki perbandingan panjang tali 1 dibanding 4. Tentukan perbandingan antara periode bandul pertama dengan periode bandul yang kedua. Diketahui ya, panjang 1 dibanding panjang tali kedua adalah 1 dibanding 4, diketahui di soal ya. Kemudian yang ditanyakan adalah perbandingan periodenya. Nah, tentu kalian juga masih ingat, rumus periode untuk bandul adalah sebagai berikut. 2pi dikali akar L1 dibagi G dibanding 2pi dikali akar L2 dibagi G. Ada yang sama ya, 2pi dengan 2pi, G dengan G. Nanti kita bisa coret gitu ya. Kemudian L1-nya kita masukkan dengan angka 1 di sini. 1, L2-nya kita ganti 4. Sehingga kita punya akar 1 dibanding akar 4.
Maka jawabannya adalah perbandingan periode 1 dan 2 adalah 1:2. Nah, demikian penjelasan dari getaran harmonik sederhana dan contoh-contoh soalnya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bila ada yang kurang paham, kalian boleh komen di bawah ini. Kemudian, bila video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temanmu, supaya kamu bisa menjadi jembatan kebaikan untuk teman-temanmu. Bye-bye.